Oke, puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore semuanya. Halo. Apa kabar semua saudara? Gimana dengan pengalaman kita di minggu yang sudah kita lewati? Gimana dengan perjalanan hidup kita yang kita lalui setiap hari? Saya percaya kita semua punya cerita, bukan? Kita semua punya cerita yang kita bisa ukir itu, kenangan-kenangan itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, itulah kehidupan yang bagi dunia menyebut itu sebuah dinamika kehidupan. Tapi hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam tujuan Tuhan yang pasti, gitu. Ya. Kita hidup dalam tujuan Tuhan yang pasti. Saudara, beberapa minggu sebelumnya kita bicara tentang mengikuti jejak Tuhan, ya. Mengikuti jejak Tuhan. Sengaja saya bicara tentang perjalanan di akhir tahun karena kita memulai perjalanan tahun 2025 dengan sepakat mengambil tema Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepadanya. Masih dalam konteks itu supaya kita tidak lupa untuk mensyukuri perjalanan kita selama 11 bulan kita ada di titik hari ini. Kita sudah ada di tengah bulan November. Dalam hitungan minggu lagi kita sudah tiba di Desember dan akhirnya 2026 dan Natal lagi 2026. Ya, waktu berjalan begitu sangat cepat, saudara. Ya. Nah, kita percaya bahwa perjalanan kita dengan Tuhan, seperti yang saya sudah jelaskan, adalah perjalanan yang Tuhan sudah basuh. Setiap perjalanan kita sudah didahului oleh Tuhan, Tuhan membasuh perjalanan hidup kita sehingga kita disucikan, dikuduskan, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita sadar dan kita terus jalan dengan Tuhan. Dan kita percaya pada jalan itu seperti Kristus jalan di Via Dolorosa, maka setiap tetes darah yang membasahi jalan itu adalah kisah tentang penebusan, adalah kisah tentang penyucian yang berpuncak pada darah yang tercurah di kayu salib. Tapi saya tidak bicara lagi tentang hal itu, tapi masih dalam hubungan tentang itu, maka hari ini kita bicara tentang walking with God. Ya, berjalan dengan Tuhan. Walk with God. Mari saudara, kita buka Alkitab kita, saudara ikuti pembacaan dalam Yosua pasal yang pertama. Haleluya. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini, saya hanya akan membaca ayat yang ketiga. Saudara, saya harap mengikuti semuanya. Ayat yang ketiga. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, masa itu adalah masa ketika peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Tuhan memilih Musa memimpin bangsa Israel sejak keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada Musa sampai di Kanaan. Tuhan kemudian memilih Yosua menggantikan Musa sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Tapi perhatikan baik saudara, di ayat yang ketiga dalam pembacaan ini dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada satu kepastian yang Tuhan jamin kepada Yosua bahwa seperti aku menyertai Musa sekian puluh tahun, maka aku juga akan menyertai engkau. Dan Tuhan menegaskan itu dengan mengatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Saudara, saya berani mengambil pengertian ini. Tuhan mengatakan setiap telapak, ya, di mana kita berpijak, tempat di mana telapak kaki berpijak, Tuhan berikan kepadamu. Sesungguhnya ini bicara tentang Tuhan ada di setiap langkah kita, ya. Tuhan hadir di setiap tapak jalan hidup kita. Tuhan memberikan setiap tempat di mana kita berpijak. Nah, ini kita harus menangkap dengan iman, seperti halnya Yosua menangkap itu dengan iman. Sebab Tuhan perintahkan kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh
bangsa ini. Nah, saya mau menangkap secara pribadi, kita mengimani bahwa perjalanan di tahun 2025 adalah perjalanan di mana Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Sampai di titik perjalanan iman hari ini, saya mau berkata bahwa Tuhan sudah hadir di setiap tapak langkah hidup saya. Ada cerita di dalam perjalanan hidup saya, demikian juga dengan saudara. Ada cerita dengan tetes keringat, ada cerita tentang senyum, ada cerita tentang tetes air mata, dengan semua dinamika yang ditinggalkannya. Tapi di dalam semua cerita tentang semua ini sampai hari ini, saya sih sebagai pribadi mau berkata, tidak ada pijakan langkah hidup saya di mana Tuhan tidak ada di situ. Dan saya berkata kepada kita semua bahwa tidak ada di setiap perjalanan hidup saudara yang Tuhan tidak ada di situ. Sebab Tuhan sudah memberikan itu kepada saudara, kepada kita semua sampai di titik ini, dan Dia akan terus memberikan itu kepada kita di dalam kehadirannya pada perjalanan kita sampai mengakhiri tahun 2025 untuk memulai perjalanan baru di tahun 2026. Nah, Tuhan ada di setiap hidup kita. Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita sehingga Tuhan berjalan dengan hidup kita. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Perhatikan baik, Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Mengikuti jejak Tuhan, kita bicara tentang hal itu. Saya katakan Tuhan merintis jalan lurus bagi kita. Dan kita berjalan mengikuti jalan Tuhan. Sehingga di Alkitab katakan bahwa jejak orang benar, hidup kita orang percaya yang hidup oleh iman, jalannya lurus kalau kita jalan dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan. Nah, kembali kepada tema pelayanan kita tahun 2025. Tiba di bulan yang ke-11, kita mungkin bertanya, saya di titik hari ini ada di mana ya? Jika perjalanan itu adalah perjalanan dengan semua lika-liku hidup. Jika perjalanan ini penuh dengan warna, maka kita ada di mana? Atau jika perjalanan ini ada seperti sebuah lingkaran, maka kita ada di mana? Kita ada di atas, kita ada di bawah, kita ada di samping atau di mana? Nah, biarlah ini menjadi perenungan hidup kita masing-masing. Sehingga di titik manapun kita berjalan dan menapaki kehidupan ini, kita merenungkan bahwa Tuhan ada di sana. Bahwa Tuhan ada di situ. Bahwa Tuhan akan terus hadir di setiap langkah hidup kita selama kita menapaki perjalanan ini. Dan bagi Tuhan itu adalah jalan yang lurus karena Ia sudah merintis terlebih dahulu buat kita. Nah, Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan sudah menetapkan. Sejak minggu pertama tahun 2025, kita sudah menangkap visi itu dengan keyakinan iman yang penuh. Kita sudah melihat sejak awal minggu tahun 2025 bahwa di bulan November itu nanti atau Desember nanti Tuhan sudah establish. Kita sudah imani itu sejak awal. Jadi apapun cerita perjalanan hidup kita sampai hari ini, entah kita ada di puncak bukit, menikmati pemandangan, indahnya perjalanan, atau kita ada di lembah, atau di mana posisi perjalanan kita hari ini. Tapi yang pasti, kita sudah imani itu sejak awal. Kita sudah awali. Dan kita beriman. Nah, Tuhan menetapkan langkah. Langkah di sini tidak saja bicara dalam arti fisiknya kita berjalan sebagai manusia yang harus berjalan. Tapi langkah di sini itu adalah bahasa ketaatan. Ya, bahasa ketaatan.
itu adalah ungkapan ketaatan dalam perjalanan rohani kita. Saudara, kita diingatkan tentang iman dari seorang centurion Romawi, prajurit Romawi. Waktu hambanya sakit, dia minta Tuhan sembuhkan. Yesus datang, Yesus katakan, aku akan datang. Dan dia katakan begini, enggak usah datang. Cukup katakan satu kata, sepatah kata, maka hambaku pasti sembuh. Sebab dia katakan begini, aku ini punya atasan. Aku juga punya bawahan. Dan jika aku berkata kepada bawahan, datang, maka dia akan berjalan datang. Kalau aku katakan kepadanya pergi, maka dia akan pergi. Jadi di situ kita dapatkan makna ketaatan adalah kita temukan dalam setiap perjalanan atau langkah kepada satu perintah itu bicara tentang ketaatan. Apa artinya iya tanpa tindakan? Apa artinya iman tanpa perbuatan? Jadi langkah kita adalah bicara tentang ketaatan. Langkah kita bicara tentang perjalanan rohani, perjalanan iman kita. Centurion Romawi itu sangat disiplin. Jadi tahu persis, kita bisa menangkap arti ketaatan yang clear di situ. Saudara bisa baca di Matius pasal 8 ayat 9. Saudara bisa ikuti itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka perjalanan ini kita harus menyebut atau dapat menyebutnya adalah perjalanan ketaatan kepada Tuhan. Jalan dengan Tuhan adalah jalan dalam ketaatan di dalam Tuhan. Kita tidak cukup hanya aku percaya dan aku imani. Tapi kita tidak pernah benar-benar dalam ketaatan berjalan pada jalan Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku. Harus ada usaha kepada kita untuk mau berjalan kepada Kristus. Harus ada tindakan iman dari kita untuk berjalan menuju kepada pribadinya. Bahkan Paulus berkata, aku berlari. Ketaatan yang ketaatan yang berlipat, boleh dikatakan seperti itu. Nah, itulah perjalanan kita. Itulah langkah saya, itulah langkah saudara. Itulah tapakan perjalanan rohani saudara. Itulah yang Alkitab katakan, yang Tuhan katakan kepada Yesua, setiap jalan dalam ketaatanmu, setiap langkah dalam ketaatanmu, ku berikan kepadamu. Seperti aku menyertai hambaku Musa, maka aku juga akan menyertai perjalananmu. Jika Tuhan sudah memulai perjalanan kita di awal tahun 2025, dan dia sudah bawa sejauh ini sampai di bulan yang ke-11, maka dia juga akan membawa kita untuk menyelesaikan perjalanan ini sampai tahun 2025 ini selesai. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, perjalanan iman, perjalanan ketaatan, langkah ketaatan yang pertama. Yang pertama kita lihat adalah langkah ketaatan mengabarkan berita damai sejahtera. Langkah ketaatan mengabarkan berita damai sejahtera. Itu salah PowerPoint-nya, bukan langkah pertama. Tapi pertama, langkah ketaatan mengabarkan berita damai sejahtera. Nahum, ya, pasal 1 ayat 15. Jadi, perjalanan inilah ketaatan kepada panggilan Allah untuk memberitakan kabar baik. Apapun profesimu, tapi Tuhan sudah menetapkan langkah hidup saudara, di mana di dalam perjalanan itu, dengan profesi yang berbeda, Tuhan punya tujuan. Tujuannya adalah menjadikan hidup kita sebagai berita. Menjadikan hidup kita merepresentasikan Kristus bagi orang lain. Di makna yang lain, perjalanan hidup kita atau langkah ketaatan mengabarkan berita damai sejahtera adalah perjalanan ketaatan kepada panggilan. Kepada kita orang percaya atau lebih spesifik lagi kepada para pelayan. Yang melayani Tuhan, yang mewartakan berita damai sejahtera. Nahum 1 ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera.
perjalanan orang-orang yang mengabarkan berita tentang Tuhan. Hidup kita adalah perjalanan membawa berita. Hidup kita adalah perjalanan menjadi berita damai sejahtera, membawa kabar baik. Yesaya 52 ayat 6. By the way, ini untuk mengkonfirmasi kepada saya dan saudara bahwa jalan kita di tahun 2025 ini bukan jalan yang sia-sia. Ya. Apapun ceritamu, apapun kisahmu, itu bukan jalan yang sia-sia. Tuhan yang sudah membawa kita, Tuhan yang sudah menetapkan langkah itu. Nah, jika Tuhan yang sudah membawa kita pada perjalanan itu, sudah ingat? Pilihan tema kita di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan adalah gembalaku. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi, perjalanan yang bermakna baik, tidak saja sebuah perjalanan ketika kita ada di puncak, tidak. Ketika kita mampu menikmati keindahan, tidak. Tapi perjalanan ketika kita harus melalui lembah. Dan Alkitab katakan, sekalipun aku jalan di lembah itu, aku tidak takut bahaya. Nah, di lembah itu pun ada cerita tentang kehadiran Tuhan. Makanya pemazmur katakan, aku tidak takut. Sebab setiap tapak yang aku jalani, Tuhan ada di situ. Setiap langkah hidup saya, setiap langkah, setiap perjalanan rohani kita, Tuhan ada di situ. Apa keputusan kita? Tuhan ada di situ. Apa tanggung jawab kita? Tuhan ada di situ. Apa visi kita? Tuhan ada di situ. Dan Tuhan berkata, aku berikan kepadamu. Belum selesai memang perjalanan itu. Masih ada 1,5 bulan. Tapi kita sudah iman. Imani, Tuhan sudah establish. Kisah tentang perjalanan kita, tentang cerita air mata atau senyum dan keringat, itu hanya cara Allah membawa kita ke tempat tujuannya. Tapi itulah perjalanan. Nah, Yesaya 52 ayat 6, ayat 7, saya suka bagian ini. Alkitab katakan begini, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Yesaya 52, tolong ditampilkan. Yesaya 52 ayat 6 dan 7. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Di terjemahan yang lain gunakan kata, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Jadi perjalanan hidup kita dengan cerita dalam pengalaman hidup kita, Alkitab katakan betapa indahnya. Betapa indahnya kelihatan perjalanan mereka yang membawa berita damai sejahtera. Betapa indahnya perjalanan saya dan saudara sejak mengawali tahun 2025 dengan tanggung jawab rohani kita membawa berita damai sejahtera atau menjadi berita. Alkitab katakan sekalipun ada air mata di situ, tapi langkahmu bagi Tuhan itu indah. Haleluya. Langkahmu itu indah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita punya cerita yang berbeda. Saya mengatakan tadi bahwa seperti sebuah lingkaran, ada yang sedang ada di sola seperti di lembah, ada yang sedang ada di puncak. Tapi jika itu sebuah perjalanan yang di puncak, ada masa juga mereka akan ada di lembah. Tapi semua itu adalah bagian dari rancangan Allah.
to strengthen us, to recognize that God is with us, to recognize that we walk with Him. Itu cara Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, amenkan di setiap langkah saudara. Saya pun belajar Tuhan. Saya pun belajar untuk Tuhan terima kasih. Untuk berkata, untuk mengimani betapa indahnya perjalanan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Tuhan menghargai perjalanan kita. Tuhan menghargai. Langkah pembawa berita damai sejahtera, pelayan-pelayan Tuhan. Atau langkah orang percaya yang hidupnya adalah berita tentang damai sejahtera. Indah di hadapan Tuhan. Karena dia udah established dari awal. Kedua, yang tadi pertama, langkah ketaatan mengabarkan berita damai sejahtera. Kedua, langkah ketaatan sebagai senjata Allah. Langkah ketaatan sebagai senjata Allah. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Ingat, kita sedang bicara tentang perjalanan iman. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada orang berkata, berat ya perjalanan ini ya. Ya. Kalau mau cerita beratnya, semua punya kisah tentang beratnya hidup ini, betul kan? Ya, sampai ada lagu beratnya beban hidupku, ya kan? Dia bukan nangis lagi karena Tuhan sayang dia, tapi karena beratnya beban hidupnya. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam, perhatikan baik. Di setiap perjalanan hidup kita, saya selalu katakan itu adalah sebuah peperangan rohani. Tahu nggak kita bahwa Tuhan mau kita sampai ke tujuan, tapi iblis berusaha menghalangi perjalanan kita. Dengan cara apapun untuk hanya merusak perjalanan kita. Mari kita merenungkan kembali dalam hidup kita, di titik perjalanan kita hari ini. Kita enjoy nggak dengan perjalanan ini? Atau karena terpaksa aja kita jalan, nggak ada jalan lain? Atau sebenarnya kita pengen jalan lain, tapi kemudian kita dituntun kepada jalan ini. Sehingga kita nggak enjoy, kita nggak nikmati. Tapi kalau itu jalan Tuhan, jalanlah di jalan Tuhan. Sebab Tuhan jalan bersama dengan kita. Dan dia udah mendahului, dia memberikan tempat yang dipijak oleh kaki. Ada tempat yang Tuhan berikan kepada kita dan tempat itu ada di lembah. Setiap tempat yang kita pijak, Tuhan beri, Tuhan kasih. Dan perhatikan baik, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lompat ayat sebelumnya, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Baca lagi terus. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Dari sekian perlengkapan senjata Allah, maka salah satu kelengkapan dari senjata Allah adalah kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi saudara, perjalanan yang mungkin melelahkan ini, perjalanan yang mungkin kita nggak suka secara fisik, yang pertama, indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, perjalanan yang kita bilang melelahkan ini, tapi itu bagian dari perlengkapan senjata Allah. Perjalanan yang Tuhan tetapkan untuk kita terus jalan. Alkitab katakan kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu adalah salah satu kelengkapan senjata Allah. Maka bagian yang kedua adalah langkah ketaatan sebagai senjata Allah. Makanya saudara, jalan terus. Saya suka punya istilah ini.
Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya pergumulan, layani Tuhan. Layani Tuhan. Sebab jalan ketaatan, memberitakan damai sejahtera adalah kelengkapan senjata Allah untuk melawan setiap musuh-musuh yang menghalangi langkah kita untuk maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Jalan terus. Jalan dengan Tuhan. Walk with God. Itu adalah kelengkapan senjata Allah. Jangan mundur, jangan kalah. Jangan ada orang kata begini, Om, saya punya masalah. Harus susah bang, saya nggak melayani dulu deh. Loh, punya masalah berhenti melayani. Hey, saya lagi nggak mood melayani. Dan nggak mau melayani. Padahal langkah pelayananmu, langkah ketaatanmu memberitakan firman, itu adalah kekuatan supranatural yang Allah taruh sebagai salah satu kelengkapan dalam perjalanan hidup kita. Dia nggak taruh hal-hal yang lain yang sifatnya fisik yang terlihat secara fisik, tidak. Tapi langkahmu memberitakan Injil, membawa berita tentang Tuhan adalah kelengkapan senjata Allah untuk kita terus jalan maju menikmati kemenangan demi kemenangan. Tidak ada pilihan buat kita, saudara. Kapasitas saya sebagai gembala adalah pilihan Tuhan. Gembala bukan cita-cita, nggak ada sekolah gembala, enggak, sekolah pendeta ada. Gembala itu jawatan. Tuhan yang pilih. Semua gembala adalah pendeta, tapi tidak semua pendeta adalah gembala. Sebab gembala itu jawatan, Tuhan yang pilih. Waktu saya pribadi, nggak usah ngomong yang lain, memutuskan untuk mengikuti panggilan dan pilihan Tuhan sebagai gembala. Saya dulu waktu sekolah kita pingin banget jadi penginjil, saudara. Keren, ya kan? Keren banget. Bisa khotbah kayak Bro Efraim, ya kan? Pingin banget, mudah terkenalnya, gitu kan? Tapi semakin kesini dalam pelayanan, oh iya, saya nggak dipanggil pada jawatan itu. Sama oh iya, saya ternyata Tuhan pilih jadi gembala. Respon terhadap pilihan Tuhan adalah respons yang radikal. Menjadi gembala adalah pilihan menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Harganya adalah mati. Jadi waktu memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu menjadi gembala, sepenuh waktu menjadi gembala. Kami sudah membayar harga dan menerima konsekuensi itu. Mati pun adalah berita tentang damai sejahtera. Mati pun itu tetap langkah kami. Jalan dengan Tuhan. Tuhan hibur dengan ayat ini. Jalan terus. Kalau dunia aja punya istilah, go forward. Jalan terus, apalagi orang Indonesia. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jalan, kenapa? Sebab setiap langkah pelayanan kita, setiap langkah pilihan saudara untuk melayani Tuhan, itu powerful. Langkah pelayanan di gereja ini itu powerful. Kenapa kita bertumbuh sampai di titik pelayanan gereja kita hari? Kenapa? Karena ada pelayan-pelayan yang terus bergerak maju, jalan dengan Tuhan, sadar bahwa inilah kekuatan dalam pelayanan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, layani Tuhan. Sebab itu adalah kekuatan saudara menghadapi musuh-musuh rohani. Saya nggak akan dengar dan tidak mau dengar, Om saya punya masalah, saya nggak mau melayani dulu. Rugi, benar, rugi. Saya selalu mengatakan kepada semua pelayan yang datang, saya katakan kalau menghadapi peperangan apapun, jalan terus, jangan berhenti.
Ada bapak dan anak mengendarai kendaraan. Kemudian tiba-tiba mereka berhadapan dengan badai yang besar. Kendaraan jalan. Anak yang bawa itu kendaraan di tengah badai. Anak ini memilih untuk berhenti. Bapaknya bilang, jangan anakku, jalan terus. Ada banyak di dalam perjalanan hidup kita memilih untuk berhenti, mencari tempat untuk berteduh. Tapi berteduh di tengah badai. Berteduh di tengah badai hanya akan membuat Anda terkurung di dalam badai itu sendiri. Bapaknya katakan kepada anak ini, jangan anakku, jalan terus. Sampai mereka melalui badai itu. Dan mereka lepas, bebas. Perjalanan kita juga seperti itu. Jangan berhenti. Kenapa? Kan setiap langkah kita, Tuhan ada di situ. Setiap tapak perjalanan iman kita, Tuhan ada. Tuhan sudah kasih itu. Jadi seberat-berat langkah kita, Tuhan sudah kasih. Kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan kasih kita kemampuan. Kalau Tuhan sudah beri jalan itu, Tuhan tahu kita pasti sampai ke tujuan. Kalau Tuhan pilih jalan itu, karena Dia mau kita nikmati perjalanan itu. Saudaraku, setiap orang punya perjalanan yang beda. Ada jalan, ada orang yang senang menikmati tantangan. Ada orang gak suka naik gunung. Karena naik gunung apa enaknya sih? Udah capek, pikul berat-berat, mendaki. Gak ada enaknya. Tapi bagi orang yang senang mendaki, goresan dan sayatan ranting dalam perjalanan itu jadi kebanggaan. Dia cerita lagi, saya sampai jatuh 3 kali sampai di bawah. Tapi akhirnya saya naik lagi ke atas. Ada orang yang nikmati hidupnya seperti itu. Ada saatnya perjalanan kita di-challenge sama Tuhan untuk jalan pada keadaan yang seperti itu. Ingat, jalan terus. Di satu titik bekas sayatan dari luka perjalanan hidupmu akan membuatmu kagum untuk mengenang Tuhan baik. Haleluya. Waktu kita lihat di belakang, kita lihat setiap luka yang menyayat setiap perjalanan kita. Sempat menusuk langkah kita. Kita cuma lihat Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Itu perjalanan kita. Dan perjalanan ini belum selesai. Makanya saudaraku, Yosua pasal yang ke-23, Tuhan katakan, Yosua pasal 23 ayat 6-7, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Perhatikan ayat ke-8. Tapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Nih. Kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan terus. Alkitab katakan kamu harus berpaut, berpegang, melekat kepada firman Tuhan Allahmu. Seperti yang kamu lakukan. Maintain apa yang Anda punya selama perjalanan ini. Amin. Pegang baik-baik semangat yang Anda punya. Pegang baik-baik gairah yang Anda punya. Pegang baik-baik semangat, kesempatan, berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu melayani Tuhan. Pegang itu baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan terus. Jangan tergoda. Maintain perjalananmu. Seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jangan punya cita-cita, pokoknya 2026 saya mau mengurangi dulu pelayanan saya. Saya kurangi dulu pelayanan saya. 2026 saya enggak dulu deh di youth. Saya enggak dulu deh di ministry ini. Alkitab katakan, kamu harus berpaut pada Tuhan seperti yang kamu lakukan sampai sekarang yang jalan. Walaupun jalan itu rasanya pelan. Makanya dikatakan setiap tempat yang dipijak oleh kakimu. Itu setapak demi setapak. Kalau kita mengikuti filosofinya setapak demi setapak, itu artinya biar lambat asal selamat. Lama. Ya kan? Oke.
nanti bersambung kepada bagian berikutnya. Nah, yang ketiga, jadi langkah kedua adalah langkah ketaatan sebagai senjata Allah. Jalan terus. Yang ketiga, langkah ketaatan penuh kuasa. Saya bersyukur banget saya dikuatkan dengan bagian ini. Langkah ketaatan penuh kuasa. Perjalanan ini adalah ketaatan kepada keyakinan akan kuasa Allah yang bekerja dalam atau melalui hidup kita. Jadi bukan saja keyakinan bahwa Tuhan sudah beri. Banyak kali orientasi kita kepada tempat di mana atau apa yang Tuhan kasih, bukan? Kita nggak berorientasi kepada Tuhan, tapi berorientasi kepada apa yang Tuhan mau kasih, berkat apa yang Tuhan mau kasih. Tapi kita lupa kehadiran Tuhan yang ada di setiap tapak hidup kita. Nah, pada bagian ini adalah langkah ketaatan atau jalan dengan Tuhan adalah langkah ketaatan penuh kuasa. Kita coba di Yosua, baca Yosua pasal yang ketiga. Saudara, waktu itu Tuhan perintahkan kepada Yosua, bawalah, kamu akan menyeberangi sungai Yordan, kamu dan seluruh bangsa ini. Menyeberang sungai Yordan. Orang Israel berjalan, sejak keluar dari Mesir mereka berjalan, sampai bangun tabernakel, kemudian bangun tabut Allah, dan ada imamat Tuhan, ada bangsa atau suku Lewi menjadi imam untuk pikul tabut Allah. Jadi perjalanan orang Israel, waktu mereka berhenti, mereka bangun tabernakel. Waktu mereka jalan, bongkar tabernakel, mereka jalan lagi. Tugas imam, pikul itu tabut, jalan. Waktu Tuhan pilih Yosua pimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus lewat sungai Yordan. Ada imam yang pikul itu tabut. Imam pikul itu tabut. Dibanding yang lain yang hahaha bercanda, nggak pikul apa-apa. Memang lebih berat para imam. Kalau spesifikasinya sudah tahu itu tabut yang dipikul itu berat. Berat. Tapi mereka dipilih Tuhan untuk pikul, itu tanggung jawab pelayanan membawa berita damai. Itu mereka pikul itu tanggung jawab untuk menjadi berita tentang damai sejahtera. Mereka pikul. Lalu kita katakan begini, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan. Alkitab katakan kaki para imam, bukan kaki Yosua lagi. Bukan tentang satu orang, tapi tentang semua. Ketika kaki para imam yang pikul tabut, Alkitab katakan, berhenti di dalam air sungai Yordan. Mereka lagi pikul. Mereka lagi bawa berita. Mereka lagi pikul tanggung jawab pelayanan. Waktu kaki mereka melangkah di sungai Yordan, Alkitab cerita begini. Haleluya. Maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Di situ mereka ngerti. Di situ Yosua ngerti. Iya, itu maksud Tuhan. Setiap tempat yang dipijak oleh kakimu, kuberikan kepadamu. Tuhan gak bilang sama mereka, nanti ya aku belah itu sungai Yordan. Enggak, Tuhan gak bilang. Tuhan cuma bilang jalan terus. Tuhan gak bilang aku akan sediakan boat, special ferry. Enggak. Tuhan gak bilang aku sediakan jalan pintas, tidak. Tuhan cuma bilang jalan. Dan mereka yang pikul tabut, mereka yang melayani Tuhan. Waktu mereka injak itu sungai Yordan, Alkitab cerita itu. Sungai Yordan terbelah. Mereka coba, kok bisa? Mereka terus lagi jalan. Kok bisa? Terus setiap tapakan mereka ada tapak yang penuh kuasa. Setiap langkah mereka ada kehadiran Tuhan. Ada kuasa di situ. Setiap mereka berjalan, mujizat terjadi. Sungai Yordan terbelah. Mereka jalan di situ. Sekali lagi, Alkitab bicara tentang setapak demi setapak. Perjalanan yang bukan instan, bukan perjalanan yang cepat. Setapak demi setapak. Tuhan gak bilang aku akan menyertai setiap lompatanmu, enggak.
Setiap tapak. Tuhan mau mengajar kita untuk memvalue sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita. Di perjalanan hidup kita, Tuhan mau ajar kita untuk memvalue arti kehadiran Tuhan. Menghargai Tuhan dalam semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup saya dan saudara masih dalam bahasa kita menyebut itu seperti sebuah misteri yang kita nggak ngerti. Di hadapan kita hanya terpampang sungai yang begitu lebar dan luas. Kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi Tuhan cuma bilang jalan. Melangkah dengan iman. Aku sudah terlebih dahulu memberikan, aku akan memberikan. Aku akan memberikan itu. Jalan dengan Tuhan. Seperti apapun bentuk yang kita lihat di hadapan kita. Tapi Tuhan udah jelaskan dari awal tahun. Tuhan sudah bilang dari awal tahun, aku sudah tetapkan akhir perjalanan tahun 2025. Tetap jalan, cerita tentang pengalaman air mata dan senyum, itu hanya cara Tuhan untuk kita bisa enjoy dengan hadirat Tuhan. Setiap tapak kita, Tuhan lihat, Tuhan bilang berbahagia. Setiap tapak kita, itu kekuatan, itu senjata Allah. Setiap tapak perjalanan kita membawa berita atau sebagai berita, ada kuasa. Karena Tuhan menjaminkan dirinya di setiap langkah hidup kita. Sehingga perjalanan kita adalah, ini bicara tentang perjalanan ketaatan kepada keyakinan akan kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita atau melalui hidup kita. Berkuasa untuk membuka jalan baru, jalan mujizat, jalan berkat buat kita. Kaki para imam, ini bicara tentang imamat rajani orang percaya. Langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang jejaknya lurus, yang ikut jejak Tuhan. Yang Tuhan sendiri yang sudah bangun, sudah rintis. Jalan dengan Tuhan. Mau ada sungai Yordan, mau apapun bentuknya, ingat. Langkah kita penuh kuasa. Langkah kita penuh kuasa. Jalan aja, jalan. Sampai kita menemukan kekaguman baru dalam hidup kita. Jalan terus. Tapi Tuhan, berat Tuhan. Jalan terus. Jalan terus. Tuhan mau kita berani membuat keputusan di tengah keadaan yang sulit. Dan sekecil apapun. Yang rasanya cuma setapak kecil. Setapak demi setapak. Tapi dengar baik. Sedikit. Tapi kalau di dalam jalan Tuhan itu powerful. Sedikit di dalam jalan Tuhan yang tidak nampak secara fisik mungkin. Tidak terlihat. Terasa biasa aja. Tapi ingat. Itu senjata Allah. Ada kuasa. Ada penyertaan Allah di situ. Itu langkah mujizat. Itu langkah yang penuh kuasa. Itu langkah di mana kita recognize Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Jemaat Tuhan, GPD Brisbane, jalanlah dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, para imam, Alkitab ceritakan mereka berdiri di sungai itu. Sampai semua orang Israel lewat menyeberang sungai Yordan. Mereka berdiri, pikul tabut berdiri. Mereka menjaga hadirat Allah, menjaga kuasa itu bekerja. Berdiri di tengah sungai Yordan yang kering itu. Sampai semua orang lewat. Dengar baik. Kalau Anda yang mungkin ada di antara keluargamu yang belum percaya Tuhan. Tetap berdirilah dalam hadirat Tuhan. Jadilah berita damai sejahtera. Biarlah cerita tentang hidupmu yang penuh kuasa sebagai senjata Allah itu. Yang berotoritas Tuhan ada bersama dengan kita karena kita jalan dengan Tuhan. Tetap pegang, pikul tabut Tuhan. Pegang, pikul, berat, pikul. Kalau Tuhan yang kasih, Yesus cuma bilang begini, pikulah kuk yang kupasang.
Sebab itu enak, ringan rasanya. Kalau Tuhan yang taruh beban itu, Tuhan tahu kita pasti sanggup. Amin. Jalan dengan Tuhan. Lalu saudara, ayat yang ke-18. Ketika semua keluarga sudah nyebrang. Ketika semua sudah melewati sungai Yordan. Ayat 18, ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan. Baru saja kaki para imam dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Mereka pijakkan kaki di tempat yang kering, air kembali mengalir. Diingatkan kepada kisah waktu Musa memimpin Israel keluar menyeberang Laut Kulsum. Ada musuh yang mengejar orang Israel. Ada Firaun, tentaranya dengan semua kelengkapan, mengejar orang Israel. Waktu mereka jalan menyeberang Laut Kulsum. Sampai di seberang. Waktu kaki mereka menapaki seberang di tujuan. Itu Laut Kulsum. Kembali airnya menutupi. Siapa ditutupi? Musuh-musuh mereka. Orang Mesir, tentara Firaun tenggelam. Sisanya masih ada sampai sekarang. Nah, demikian juga saudaraku yang kekasih dalam hidup saya dan saudara. Jalanlah dengan Tuhan. Ayo kita sama-sama jalan Tuhan. Anda adalah kekuatan buat saya adalah kekuatan buat saudara. Kita sama-sama berjalan. Bergandengan tangan. Amin. Dalam satu kasih, jalan dengan Tuhan. Ada teman, ada saudara yang mungkin kelihatan lemah. Genggam, tarik dia, jalan. Sebab kita satu dengan yang lain adalah kekuatan. Berjalan sampai sama-sama kita menyeberang sampai di seberang sana. Dan kalau saudara baca Yosua pasal 5 ayat 1. Yosua pasal yang kelima ayat 1. Alkitab ceritakan begini. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan. Waktu mereka dengar langkah orang Israel membelah sungai Yordan. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena ada langkah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Ada langkah orang-orang yang berani berjalan dengan Tuhan dan berani membayar harga apapun untuk sebuah perjalanan dengan Tuhan. Alkitab katakan bangsa-bangsa lain dilanda dengan ketakutan. Kenapa? Karena langkah saudara ada Tuhan. Karena jalan kita adalah jalan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Di mana jalan kita hari ini? Di mana posisi berdirimu hari ini? Ingat, jalan itu adalah jalan Tuhan. Tuhan yang beri kita ada di jalan itu. Tempat di mana Anda berdiri hari ini dengan segala kekaguman dan prestasimu adalah tempat yang Tuhan kasih untuk kita nikmati. Jalan terus dengan Tuhan. Amsal 4 ayat 18, puji Tuhan, ayat favorit. Amsal 4 ayat 18. Dikatakan begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Alkitab katakan orang yang jalan dengan Tuhan. Alkitab katakan orang yang jalan-jalannya adalah jalan dengan Tuhan. Yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Alkitab katakan jelas, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Yang dari pagi baru fajar itu belum benar-benar terang. Fajar itu masih ada redup-redup gelap sedikit masih ada tuh. Belum terlalu terang. Tapi perjalanan orang benar seperti itu. Belum terlihat indahnya. Belum terlihat jawabannya. Belum terlihat berkat dan mujizatnya. Belum. Masih terang. Tapi belum benar-benar terang. Jalan orang benar seperti itu. Kita mulai dari sesuatu yang belum begitu clear. Tapi karena kita memutuskan untuk terus jalan. Kita jalan. Jalan sampai seperti rembang tengah hari. Sampai di puncak terang itu. Menerangi. Itulah jalan kita. Jangan menyerah berjalan dengan Tuhan. Jangan berhenti di jalan pelayanan kita. Jangan punya rencana untuk berhenti melayani. Jangan berhenti. Sebab kita nggak tahu musuh kita seperti apa. Senjata yang kita punya hanya jalan dengan Tuhan.
Kekuatan yang kita punya hanya jalan dengan Tuhan. Kita sudah memberdayakan semua yang kita punya, tapi kita nggak tahu mau bagaimana. Tapi waktu kita terus jalan, melangkah, jalan dengan Tuhan, kita akan jalan. Setiap langkah adalah langkah mujizat. Setiap langkah adalah jalan yang baru. Setiap langkah adalah ada penuh dengan kekaguman. Jalan aja terus. Kita masih nggak tahu, tapi Alkitab cuma bilang semakin terang. Haleluya. Semakin terang. Jalan aja terus. Jalan. Jalan terus. Tapi capek Tuhan. Iya. Apa cuma Anda yang punya rasa capek? Saya juga punya kisah air mata. Yang gak cerita aja ke kalian. Tapi saya jalan terus sama Tuhan. Kalau mati pun saya berani mengambil. Dan memilih. Untuk dasar panggilan melakukan pilihan memwartakan berita tentang Tuhan. Tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti. Hanya karena cucuran air mata sebanyak apapun itu. Sebab setiap tapak dari jalan saya tahu Tuhan ada di situ. Dan biarlah itu menjadi kisah dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Anda mungkin ada di atas. Ada di puncak menikmati perjalanan. Belajar bersyukur. Tetap nikmati Tuhan. Tetap sadar Tuhan ada di hidup saudara. Tuhan yang bawa ada di sana. Ada saatnya mungkin kita akan jalan lagi di lembah. Tapi gak usah takut. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta dengan aku. Dia selalu punya cara untuk mengingatkan kita akan hal itu. Udah capek melayani Tuhan? Udah capek datang ibadah? Udah capek? Ayo angkat tangan yang capek, yang lelah. Jangan cuma garuk kepala. Setiap langkah kita sampai mengakhiri tahun ini adalah senjata Allah. Amin. Langkah yang berkuasa. Ayo, bangkit berdiri bersama.